Oke, teman-teman, selamat datang di video terakhir dari section 3 ini. Di video sebelumnya kita udah melalui perjalanan yang cukup panjang. Kita udah belajar tentang vulnerability itu apa. Kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi vulnerability. Kita juga belajar tentang legenda dari zero day exploits atau zero day vulnerability. Nah, sekarang kita sudah sampai di satu pertanyaan yang paling krusial dari section ini. Saya sudah tahu mengenai vulnerability. Saya sudah tahu mengenai seluk-beluknya, saya sudah tahu berapa yang orang biasanya dapatkan ketika orang menemukan vulnerability, terutama yang zero day. Lalu selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut? Seperti itu. Itu yang akan kita bahas dan akan kita cari jawabannya di video ini ya, teman-teman. Nah, pertama-tama, ini akan menjadi guideline atau baseline dari apa yang mau kita cari sebetulnya di video ini. Pertama, kalau kita udah tahu vulnerability, kira-kira ilmu itu kita bisa manfaatkan untuk apa sih? Dan yang kedua, kita bahkan belajar juga tentang, kita tahu bahwa vulnerability sudah berbahaya. Vulnerability itu banyak ditemukan dan tadi di video pembukaan, ada satu fakta bahwa ada 55 vulnerability baru ditemukan setiap harinya. Artinya vulnerability ini sangat common, sangat mudah ditemukan, sangat banyak ditemukan. Bahkan yang belum pernah hari ini belum ditemukan, besok mungkin sudah ada vulnerability baru yang ditemukan. Seperti itu. Oleh karena itu menempatkan kita sebagai orang yang awam ataupun orang yang sudah paham mengenai teknologi di posisi di mana kita beresiko untuk terkena vulnerability yang sama. Jangan-jangan kita sedang menggunakan aplikasi yang memiliki vulnerability di dalamnya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita akan sedikit bahas tentang security best practice, khususnya untuk non-tech people. Jadi nggak semua orang mungkin memiliki panggilan hidup atau memiliki tujuan hidup menjadi seorang hacker atau menjadi seorang security practitioner. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk melindungi diri kita dari ganasnya atau banyaknya maraknya vulnerability yang ditemukan. Dan yang kedua, kita akan sedikit menjawab bagaimana sih caranya kita menjadi seorang infosec guy. Orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang preaching, orang yang menyebarluaskan pentingnya keamanan, terutama keamanan internet. Seperti itu. Oke. Nah, akan mulai dari yang pertama. Inilah tips yang sudah di-curate. Semoga teman-teman bisa pelajari, bisa ingat ini sampai kapanpun. Yang pertama adalah kalau misalkan kita mau jaga diri kita di internet, jaga keluarga kita di dunia maya, khususnya apabila kita memang bukan orang atau kita belum banyak belajar mengenai teknologi, pertama adalah coba kita latih pikiran kita untuk lebih aware dari ancaman-ancaman dari vulnerability yang ada. Jadi nanti, next time ketika kita menggunakan aplikasi, kita coba pikir, kira-kira data rahasia apa saja yang saya kasih ke dalam aplikasi ini. Dan kita bisa lihat juga, kita bisa nilai seberapa kuat sih aplikasi dari security dari sebuah aplikasi ini, gitu. Dari mana kita bisa melihat seberapa kuatnya? Dari seberapa rapih aplikasi tersebut dibuat. Dari ketika kita melakukan registrasi, seberapa kuat kita harus bikin passwordnya. Dan apakah dia menggunakan multi-factor authentication? Apakah ketika kita mau login, kita juga harus menginput code yang dikirimkan ke email kita? Apa kita harus menginput code OTP atau enggak? Atau hanya code masukin username password saja, dan sebagainya. Itulah yang membedakan aplikasi yang kuat atau tidak. Semakin sebuah aplikasi susah digunakan karena harus banyak verifikasi dilakukan, harus ada banyak validasi dilakukan, artinya ada kecenderungan aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang cenderung jauh lebih aman atau lebih kuat. Nah, yang kedua, tidak peduli kita menggunakan aplikasi apapun dan kita nggak tahu di aplikasi kita itu ada vulnerability apa, selalu lakukan backup information. Gitu. Karena informasi ini adalah aset kita, ini adalah hal yang paling berharga. Kalau misalkan contoh mungkin laptop tiba-tiba kena virus harus diinstal ulang, nggak masalah. Laptopnya masih bisa bekerja walaupun ya harus diinstal ulang. Tapi kalau misalkan data kita yang hilang, data skripsi kita mungkin, data ujian kita, data foto-foto kita bersama keluarga dan sebagainya itu hilang, itu tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, backup itu harus menjadi sebuah disiplin, harus menjadi sebuah tradisi atau adat istiadat dan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu. Nah, berhubungan juga dengan poin yang ketiga, know your critical assets, teman-teman. Jadi teman-teman lihat, kalian punya data apa, kalian punya aset apa yang kemungkinan
attacker atau hacker di luar sana itu tertarik untuk mendapatkan data kalian. Kalau kalian adalah seorang pelajar, mungkin aset yang kalian punya itu adalah identitas kalian sebagai seorang pelajar, atau nilai-nilai kalian, atau alamat, atau informasi-informasi rahasia lain, informasi rumah tinggal kalian ataupun orang tua kalian atau keluarga kalian yang lain. Kalau kalian sudah bekerja, mungkin aset kalian adalah aset-aset atau informasi-informasi rahasia milik kantor yang kalian pegang, atau uang finansial, uang-uang yang kalian pegang, investasi-investasi, emas mungkin, reksadana dan sebagainya. Semua itu merupakan aset yang mungkin bisa dicuri atau mungkin sedang berusaha ingin diambil oleh attacker atau hacker. Seperti itu. Dan walaupun kita non-tech, walaupun kita bukan orang security, selalu coba pikirkan untuk punya emergency response plan. Kalau misalkan suatu waktu saya tiba-tiba laptopnya atau HP-nya tiba-tiba kena virus, apa yang kira-kira saya bisa lakukan? Apakah saya punya backup nomor telepon, jadi bisa menghubungi orang terdekat? Apakah saya bisa punya backup satu HP lagi? Atau sebatas apakah data-data saya itu berada di tempat yang aman? Jadi walaupun laptop saya tiba-tiba hancur, nggak bisa dipakai lagi, data saya tetap aman. Dan yang paling penting, dan ini mungkin sangat dekat dengan kehidupan teman-teman, adalah jangan pernah lupakan untuk install updates. Kalau sebuah aplikasi minta updates, apalagi itu operating system, lakukan instalasi. Seperti itu. Karena updates itu sering sekali mengandung di dalamnya juga ada perbaikan-perbaikan dari vulnerability yang mungkin saat itu sedang ada di aplikasi atau di laptop kalian. Seperti itu. Dan yang kedua, jangan pernah gunakan program yang di-crack. Kenapa? Karena orang melakukan cracking, merubah program berbayar menjadi dapat di-download dan dibuka dan digunakan secara gratis. Masa dia nggak pengen imbal balik apapun? Seperti itu. Dan biasanya program-program yang di-crack itu di dalamnya adalah sudah berisi malware. Supaya apa? Supaya effort dia bikin program tersebut jadi gratis terbayar dengan adanya data kalian yang diambil dan dia bisa jual. Atau komputer kalian bisa digunakan untuk menyerang orang lain supaya dia nggak ketahuan. Dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, dan selain itu, keep your loved ones on board and up to date. Jadi masalah security ini bukan masalah pribadi. Ini masalah relasi kita dengan orang lain juga. Kalau misalkan orang lain di sekitar kita tidak aware terhadap security, walaupun kita aware, walaupun kita sudah jaga, hacker hanya butuh satu orang di lingkaran kita untuk dikompromis, untuk dimasukin malware, dan malware itu sangat berpotensi untuk bisa menyebar sampai ke kita. Gitu. Kenapa? Karena kita cenderung lebih mudah percaya oleh orang-orang yang kita kenal. Jadi begitu kalian dikasih flash disk misalkan oleh keluarga sendiri atau oleh sahabat sendiri, kalian gak akan curiga. Berbeda halnya kalau kalian dikasih flash disk sama mamang-mamang yang ada di luar sana. Ketemu di jalan tiba-tiba dikasih flash disk, kalian akan cenderung lebih curiga. Nah, kemudian akan menjadi hal yang sangat baik juga untuk kita mendapatkan training ataupun insight mining. Kita cari, kita buka, kita kupas paradigma kita kupas mindset kita untuk melihat di luar sana apa yang sedang terjadi sih di dunia security, apa yang sedang dibicarakan. Malware itu sedang menyebar, trennya seperti apa dan sebagainya. Itu bisa dengan mudah didapatkan, sekarang informasi sangat mudah didapatkan, ada YouTube, Google dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa familiarize yourself with policies dan procedures. Kita harus mulai memaklumi, oke, password itu memang harus kombinasinya alfanumerik, harus karakter besar, karakter kecil, harus ada spesial karakter. Walaupun menjadi lebih sulit diingat, tapi itu demi untuk kebaikan kita sendiri. Seperti itu. Dan kalau memungkinkan, kelilingi circle kalian, punya kenalan, punya koneksi dengan orang-orang yang mungkin memang pro, yang memiliki pengetahuan lebih dalam di dunia security, di dunia teknologi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi. Dengan dia melakukan sharing, dengan kita ngobrol-ngobrol sama dia, kita mulai perlahan-lahan ikut masuk untuk ikut berbicara di dunia teknologi, ancaman-ancaman apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupakan physical security kalian. Gitu. Karena apa? Karena hacker itu ketika tidak bisa melakukan hacking secara logical, tidak bisa melakukan hacking dari internet, dia akan coba untuk melakukan hacking dari secara fisikal. Misalkan tiba-tiba laptop kalian dicuri, kemudian dimasukin malware dan sebagainya. Jadi
menjadi mengamankan diri kita di dunia cyber security itu bukan hanya berarti kita harus aman di dunia maya, tapi di dunia nyata pun kita harus aman. Seperti itu. Oke, TLDR, apa sih yang saya bisa lakukan secara konkret? Yang pertama adalah kalau teman-teman belum melakukan, please do enable two-factor authentication. Jadi pasang two-factor authentication. Karena ini akan sangat menghambat attacker untuk dapat mengeksploitasi atau mencuri atau mendapatkan akses ke akun kalian. Karena artinya ada 2 lapis atau bahkan 3 lapis autentikasi. Ada 3 lapis verifikasi. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus punya prinsip ini ya. Jangan pernah percaya sesuatu yang too good to be true. Karena ketika sesuatu itu terlalu kayaknya too good to be true, then it is not true. Gitu. Karena sekarang toilet aja bayar Rp2.000. Parkir bayar goceng, atau kalau mobil ceban. Jadi akan sangat sulit masuk di akal ketika tiba-tiba ada orang ingin mengirimkan kita uang 30 miliar rupiah tanpa kita ngapa-ngapain. Seperti itu. Dan own your online presence, teman-teman. Kita selalu diajarkan bahwa kalau misalkan di dunia nyata lagi di tempat umum harus hati-hati, nggak boleh ya harus waspada gitu. Kalau misalkan diajak ngomong sama tante-tante sama om-om, jangan nyaut gitu, atau dikasih permen ya jangan mau diterima dan sebagainya. Nah, kesadaran yang sama, kewaspadaan yang sama juga harus kita punya di dunia maya. Karena trennya saat ini banyak orang yang ketika berada di dunia maya, dia menjadi lupa bahwa dia itu orang juga di dunia maya. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang bisa menyentuhnya kalau dia di dunia maya. Akhirnya dia tidak bisa menyentuhnya, akhirnya dia bersikap sewenang-wenang. Seperti itu. Dia tidak peduli dengan keamanannya, dengan keselamatannya dia. Kayak gitu. Oke? Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa juga kalau teman-teman tertarik, be the infosec guy among your circles. And trust me, it's awesome. Jadi, apa yang dimaksud dengan infosec guy ini, artinya adalah teman-teman menjadi orang yang walaupun di circle kalian itu tidak aware atau tidak peduli dengan dunia security, dunia cyber security, teman-teman menjadi orang yang care terhadap keselamatan dan terhadap keamanan kalian di dunia maya. Seperti itu. Oke? Nah, gimana caranya kita bisa menjadi seorang infosec guy? Pertama, kita harus punya dorongan dari diri sendiri. Kita harus mau. Karena apa? Karena menjadi infosec guy, orang yang mengerti atau orang yang update tentang cyber security, itu perlu pemahaman yang dalam. Kita perlu tahu banyak hal. Kita perlu baca. Kita perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk baca kira-kira apa sih yang terjadi di dunia, terutama dunia cyber security. Dan jangan lupa, mulai dulu aja. Kita nggak akan bisa jadi hacker yang jago, atau kita nggak akan bisa jadi orang yang tahu segala hal tentang security hanya dengan sekali ikut training atau sekali baca course di Udemy atau nonton course di Udemy dan sebagainya. Jadi mulai terlebih dahulu. Setelah itu maintain keinginan kalian untuk menjadi orang yang paling bodoh di ruangan. Karena apa? Karena ketika kita menjadi orang yang paling bodoh di ruangan, kita akan selalu level up. Kita akan selalu terdorong untuk berusaha menyamakan diri menjadi orang yang paling pintar di ruangan. Begitu kita udah sampai menjadi yang paling pintar, kita riset lagi, kita cari lagi orang lain yang lebih pintar lagi. Kita menjadi orang yang paling bodoh lagi. Seperti itu. Dan sekarang tidak ada barriers di dalam information security lagi. Ini bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Positif artinya informasi tentang cyber security itu bisa didapatkan dari mana aja. Course bisa didapatkan. Sertifikasi bisa didapatkan. Orang bisa secara otodidak belajar untuk menjadi seorang hacker. Dan yang kedua adalah dengan adanya internet, ancaman atau serangan itu bisa didapat dari mana saja. Seperti itu. Bisa datang dari negara lain. Jadi kita nggak hanya menghadapi, kalau mungkin beberapa tahun silam kita menghadapi maling, ya maling-maling lokal, maling-maling ada di komplek kita. Tapi kalau sekarang enggak, kita berhadapan dengan hacker di dunia maya yang mungkin berasal dari Brazil, dari Kazakhstan, dari Israel dan sebagainya. Ini tanpa menyinggung negara ataupun elemen manapun di dunia ya. Dari mana saja hacker bisa melakukan serangan. Seperti itu. Oke. Kemudian explore kira-kira possibility si attacker itu bisa menyerang seperti apa. Ingat, hacker mindset itu adalah prinsip-prinsip yang teman-teman harus pegang juga. Build a network, cari banyak teman, tapi gunakan sosial media secara efektif. Gitu. Jadi tetap again jaga
presence kita di dunia sosial media. Seperti itu. Kita cari banyak informasi, perlebar network kita supaya apa? Supaya kita dapat teman, kita punya koneksi dari domain manapun, dari domain security, dari domain software engineering, dari domain bisnis, dari domain design dan sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus ingat bahwa it's impossible to know everything. Itu menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk tahu segala hal. Kita nggak akan sampai pada suatu titik di mana kita udah tahu semuanya, itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi di dunia security. Kenapa? Karena dunia security maupun dunia teknologi itu continuously evolving. Kita nggak akan pernah berhenti berubah. Tren, bahasa, teknologi itu akan terus berkembang. Jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah kita harus hanya perlu untuk bisa keep up. Gitu. Kita hanya perlu untuk bisa menyesuaikan diri untuk terus-menerus mendapatkan update. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah tahu semuanya. Nah, itulah poin-poin yang teman-teman perlu miliki untuk bisa menjadi seorang InfoSec guy. Kayak gitu. Oke? Takeaway-nya. Dan ini adalah pesan-pesan terakhir buat kalian. Semoga dapat dibawa terus-menerus. Yang bertanggung jawab untuk menangani atau melindungi data kita itu bukan tanggung jawabnya layanan-layanan kita gunakan. Itu bukan tanggung jawab Facebook, itu bukan tanggung jawab Instagram, itu bukan tanggung jawab Google. Gitu. Tapi itu adalah tanggung jawab kita sama-sama. Kita menggunakan service-service mereka, kita juga harus aware terhadap keamanan kita sendiri. Yang kedua, teknologi itu teman-teman adalah double-edged sword. Teknologi bisa dipakai untuk kebaikan manusia, tapi bisa juga dipakai untuk menghancurkan manusia. Internet bisa dipakai untuk membuat kita mendapat informasi lebih cepat, tapi bisa juga digunakan untuk kita tiba-tiba kebocoran informasi. Informasi kita bocor ke luar sana. Seperti itu. Dan at the end of the day, we're in this together. Jadi kita sama-sama di sini, kita sama-sama beresiko kena hack, kita sama-sama beresiko datanya bocor. Jadi pelajari menjadi InfoSec guy, kita aware senantiasa tentang keamanan-keamanan di internet dan bantu yang lain yang mungkin belum aware terhadap dunia-dunia cyber security, yang belum aware terhadap vulnerability, terhadap tantangan-tantangan atau terhadap resiko-resiko serangan-serangan yang mungkin terjadi. Gitu. Jadi kita teman-teman bisa gunakan ilmu ini, semoga bermanfaat buat kehidupan kalian. Kalau misalkan teman-teman merasa ini ilmu yang harus dimiliki oleh semua orang, bisa dibantu sebarkan ke orang-orang, ke circle kalian, ke keluarga, ke teman, dan sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi. Sekian video di sesi 3 ini yang menjadi sesi terakhir kita. Thank you, sampai jumpa di modul-modul berikutnya.